Membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga Kristen. Salah satu fondasi terpenting dalam keluarga Kristen adalah komunikasi yang sehat. Banyak keluarga hancur bukan karena kurangnya kasih, tetapi karena kurangnya komunikasi yang benar. Kesalahpahaman, kata-kata yang melukai, sikap diam yang berkepanjangan, atau nada suara yang keras dapat perlahan merusak hubungan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan kasih. Firman Tuhan memberi perhatian besar pada perkataan dan sikap hati dalam berkomunikasi. Amsal 18 ayat 21 berkata, "Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya." Perkataan memiliki kuasa. Dalam keluarga, satu kalimat dapat menguatkan hati yang lemah, tetapi satu kalimat juga dapat meninggalkan luka yang dalam. Komunikasi yang sehat dimulai dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Jika hati dipenuhi amarah, iri hati, atau kepahitan, maka kata-kata yang keluar pun akan mencerminkan hal itu. Lukas 6 ayat 45 berkata, "Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati." Maka sebelum memperbaiki cara berbicara, kita perlu membiarkan Tuhan memurnikan hati kita. Dalam keluarga Kristen, komunikasi bukan sekadar berbicara, tetapi juga mendengar. Mendengar dengan sungguh-sungguh adalah bentuk kasih. Yakobus 1 ayat 19 berkata, "Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Seringkali konflik muncul bukan karena perbedaan pendapat, tetapi karena tidak ada yang benar-benar mau mendengar. Suami dan istri dipanggil untuk membangun komunikasi yang penuh hormat. Nada suara, pilihan kata, dan waktu berbicara sangat menentukan suasana rumah. Efesus 4 ayat 29 berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun." Komunikasi yang sehat bertujuan membangun, bukan menjatuhkan. Dalam hubungan orang tua dan anak, komunikasi yang sehat sangat menentukan pertumbuhan emosi dan iman anak. Anak yang didengar akan merasa dihargai. Anak yang hanya dimarahi tanpa diberi kesempatan berbicara akan tumbuh dalam ketakutan atau pemberontakan. Kolose 3 ayat 21 berkata, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Tuhan peduli pada cara orang tua berbicara kepada anak. Komunikasi yang sehat juga membutuhkan kejujuran. Menyembunyikan perasaan atau berpura-pura baik-baik saja dapat menimbulkan jarak. Namun kejujuran harus disampaikan dengan kasih. Efesus 4 ayat 15 berkata, "Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh." Kebenaran tanpa kasih melukai, tetapi kasih tanpa kebenaran menyesatkan. Keduanya harus berjalan bersama. Dalam keluarga, perbedaan pasti ada. Perbedaan karakter, kebiasaan, bahkan cara berpikir. Namun perbedaan tidak harus menjadi sumber konflik jika komunikasi dilakukan dengan rendah hati. Amsal 15 ayat 1 berkata, "Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah." Nada lembut seringkali lebih kuat daripada argumen yang keras. Komunikasi yang sehat juga melibatkan pengampunan. Tidak ada keluarga yang luput dari kesalahan. Ketika terjadi salah paham atau kata-kata yang melukai, kerendahan hati untuk meminta maaf dan mengampuni sangat penting. Kolose 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain." Tanpa pengampunan, komunikasi akan dipenuhi dinding yang tak terlihat. Selain berbicara dan mendengar, komunikasi rohani juga penting dalam keluarga Kristen. Doa bersama, membaca firman bersama, dan berbagi pergumulan rohani membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam relasi. Matius 18 ayat 20 berkata, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Ketika keluarga berkumpul dalam nama Tuhan, komunikasi menjadi lebih dari sekadar percakapan biasa. Di tengah kesibukan zaman ini, banyak keluarga jarang benar-benar berbicara dari hati ke hati. Gadget menggantikan percakapan, kesibukan menggantikan kebersamaan. Namun keluarga Kristen dipanggil untuk sengaja menyediakan waktu berbicara dan mendengar. Waktu yang sederhana seperti makan bersama
atau berbagi cerita sebelum tidur dapat menjadi momen berharga. Mungkin hari ini ada keluarga yang merasa komunikasi sudah terlanjur rusak. Ada kata-kata yang sulit dilupakan, ada jarak yang terasa dingin. Namun Tuhan adalah Allah pemulihan. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ketika keluarga datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, Ia sanggup memulihkan komunikasi yang retak. Membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga Kristen bukan tentang teknik semata, tetapi tentang hati yang diperbarui oleh Tuhan. Ketika Kristus menjadi pusat, Roh Kudus menolong kita berbicara dengan bijaksana, mendengar dengan sabar, dan mengasihi dengan tulus. Rumah yang dipenuhi komunikasi yang sehat akan menjadi tempat damai, tempat setiap anggota merasa aman untuk menjadi diri sendiri, dan tempat iman bertumbuh. Dari keluarga seperti inilah, terang Kristus akan memancar keluar. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, ajari kami berbicara dengan bijaksana dan mendengar dengan hati yang terbuka. Pulihkan setiap komunikasi yang retak dalam keluarga kami. Penuhi rumah kami dengan kasih, pengertian, dan damai sejahtera-Mu. Biarlah setiap perkataan kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.